Oke, sebelum itu, jadi sekali lagi Pak Umar, ini Anda tidak bisa bedakan siapa menulis dan apa yang dikutip. Kalau Anda mau menunjukkan ini salah, Anda harus buktikan bahwa yang dikutip oleh Yahudi Kristen itu bukan pandangan Yahudi, yang non-mesianik. Nah, di situ ada banyak ya. Sekarang saya ada bawa di sini nih ya, Targum Yonatan ya, yang dari abad kedua. Saya mau kasih tunjuk dulu ya. Permisi. Ini seru ini. Katanya kan dia mantan Judaism. Ini ya Targum Yonatan ya, yang diterbitkan 92 tapi langsung dari Targum Yonatan abad kedua. Nah, di sini Yesaya pasal 52 ayat 13. Coba saya tahu Pak Umar ini kan mantan Yudaisme ya, pasti bisa bahasa Ibrani. Coba bisa baca yang ayat 13-nya ini Pak, monggo. Nggak bisa ini Pak. Yang ayat 13 ya Pak. Ini loh, Yesaya 52 ini ayat 13, coba tolong dibaca Pak dalam bahasa Ibrani ya. Nah, saya minta Bapak baca. Nah, gini. Anda bisa baca atau tidak? Nah, saya hanya minta baca untuk menunjukkan bahwa dari Targum Yonatan abad yang kedua ini memang dia mengacu kepada Israel atau bukan. Nah, kalau begitu coba baca. Apakah dia ngomong tentang Israel? Ya? Saya nggak bisa baca. Saya hanya minta coba baca. Coba baca. Ya, kan Anda ahlinya. Maka sekarang saya bilang, atau Pak Dodi bisa baca? Enggak, saya nggak bisa baca. Nggak bisa. Bapak nggak bisa Atau juga. ada yang mualaf yang bisa baca? Loh, enggak gini loh. Nah, Sebentar. oke, kalau tidak bisa baca, Pak ya, tolong difoto, cari orang yang bisa baca. Ya, tapi oke, sekarang begini loh. Bukan masalah baca, kamu nggak boleh playing victim yang saya Nah, minta. Tahan dulu, silakan tahan dulu. ini kata apa? Pak bisa baca ini kata apa? Bapak baca. Nah, saya tahu Enggak, Bapak bisa baca enggak? Saya tahu kata ini kata Pak, Anda baca coba. Bapak baca. Coba. Loh, Anda kok ngetes saya? Saya tahu, Pak. Iya. Saya hanya minta Anda tolong coba Anda baca ini loh. Loh, Ini Anda kata baca. apa? Baik. Kan Untuk Anda yang daripada nyodorkan ini, data loh. silakan untuk Pak Esra Anda yang kembali nyodorkan data kok saya suruh baca. Jadi Anda nggak bisa baca, nggak mau baca, kan nggak bisa terserah baca Anda. kan? Ya. Makanya gini, Oke. Bapak. Ya. Anda jangan gini Bang loh. Umar, Yang mohon saya maaf. minta Bang Umar, ketika tahan Anda menjelaskan konsep yang Anda mengambil dari Yehonatan, Anda nggak boleh mengambil referensi dari Kristen. Yahudi Mesianik Bang Kristen Umar. bukan? Ini bukan Kristen, Pak. Bang Umar Loh, tahan dulu. sama Mohon halnya. maaf. Ini Targum Yahudi, bukan Kristen. Tunjukkan di mana Yehonatan mengimani Yesus Bang Umar Kristus. tahan dulu. Silakan untuk Pak Esra menjelaskan. Ini loh. Ini kan Anda mau menunjukkan bahwa semua sebelum rasi itu Israel. Saya bawa dokumen Loh, ini dokumen Pak, ini juga dokumen ini. Di sini ada semua lengkap. Ya, Yang sekarang- Anda Bang Umar, tahan narasikan itu dari kekristenan. Kalau Tahan dulu. Targum Mohon Yahudi. maaf Pak, ditahan dulu sebentar Tuh, stop, Ya. stop. supaya kita bisa lebih Langsung berjelas. panik teman-teman. Nah, dia nggak berani baca. Jelas di situ ada kata Mesias di situ. Oke, nggak Jadi apa-apa. Oke. Targum Yonatan Sebentar. Tahan dulu, itu tahan dulu, langsung mengarahkan hamba Tuhan yang menderita. Stop. Di situ Mesias. Stop. Anda nggak berani baca. Jangan ngomong. loh, huruf Tahan dulu Bang, tahan dulu. Nanti yang jalan tuh. Jangan ngomong. Iya, Bang. Jangan ngomong dulu. Oke. Udah belum, Pak? Sudah. Ya, jadi sayang sekali kalau Anda tidak mau baca. Ya, nanti tolong yang mualaf itu yang pintar bahasa coba baca. Ya. Nah, tapi ya jelas di sini ini bukan sumber Kristen, ini Targum abad kedua, Targum Yonatan, dan menerjemahkan di sana Yesaya 52 ayat 13. Langsung ada kata Masiha di sana, dan itu merujuk bahwa dia percaya hamba Tuhan yang menderita itu Mesias, bukan Israel seperti yang Bapak omong bahwa sebelum rasi semua Israel. di mana di situ tertulis Mesias? Yang baru aja itu. Di mana? Mana ada di situ tertulis Mesias? Ya tadi saya suruh Pak baca, Pak tidak baca. Nah, di mana? Coba tunjukkan nama saya sekali lagi. Mesias. Letterlix loh.
Ini kan. Coba. Ini nih. Ini kan. Ya. Bukan ini kan. Ya, ini ayatnya. Iya. Apa huruf pertama? Ya, sekarang Anda lihat mana? Huruf M apa huruf? Ini nih. Enggak. Ini Anda lihat ini kata ini aja. Kata apa nih? Mana di sini Mesia? Ini loh, Anda bisa baca tidak nih? Masia. Bukan. Iya, Masia itu apa? Masia itu apa? Apa sih itu? Apa sih? Coba Masia itu apa? Mesias itu ya, yang dalam bahasa Anda Al-Masih. Jadi Anda Baik, mau berkali ini dari situ waktunya pun dari tim tidak bisa Islam Pak mengukurkan Esra, mohon ini maaf. Mesias atau Mesias. Benar, oke. Aduh, Umar. Oke, ini Pak. Ya teman-teman, itulah salah satu video di mana pada waktu Pendeta Esra Soru bersama dengan Pendeta Buas yang melawan Ustadz Umar dan juga Don Ditan. Dalam kesempatan itu Pak Pendeta Esra Soru menunjukkan satu Targum Yonatan. Ini bukan tulisan orang Kristen ya, tetapi Targum Yonatan itu memuat juga satu ayat Alkitab di dalam Yesaya pasal 52 ayat yang ke-13, di mana dia juga mengaku bahwa ayat itu jelas merujuk kepada Mesias, Yesus Kristus. Jadi dari apa yang kita sudah dengar tadi, itu membuktikan bahwa Ustadz Umar itu sama sekali tidak mengerti kekristenan, apalagi kalau kita bicara soal Alkitab. Apa yang ditujukan oleh Pendeta Esra Soru sekaligus juga membongkar siapa Ustadz Umar sesungguhnya. Dan di situ juga ada Don Ditan, teman-teman. Dan Don Ditan ya sebagai seorang katanya mu'alaf, ya tidak juga bisa membantu karena dia juga tidak paham dan tidak mengerti bahasa Ibrani dan tidak mengerti bahasa asli dari Alkitab. Itulah sebabnya dia dengan jujur ya mengaku bahwa dia nggak bisa, sehingga dia tidak bisa membantu si Ustadz Umar ini. Tapi saya sangat menyayangkan pengakuannya sebagai mantan Yudaism itu tidak dibuktikan ketika Pendeta Esra Soru menunjukkan satu ayat kepada dia untuk dia baca di dalam bahasa Ibrani. Nah, apakah Anda masih percaya kepada Pak Umar yang mengaku mantan Yudaism tapi tidak mengerti sama sekali soal bahasa Ibrani? Mestinya kita juga bisa mempertimbangkan untuk tidak gampang percaya kepada orang ini, teman-teman. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di dalam video ini? Saya ingin supaya kita belajar bersama-sama ya, supaya kita tidak gampang mempercayai orang yang mengaku mantan ini, mantan itu. Apalagi banyak orang mengaku dia mu'alaf, dia dulu Kristen, mengaku lagi punya status di gereja, dia melayani. Jangan gampang percaya. Kita perlu uji dan kita perlu selidiki apakah orang itu sungguh-sungguh betul-betul belajar kekristenan dengan benar atau tidak. Karena begini, saya sangat yakin kalau orang sungguh-sungguh belajar kebenaran firman Tuhan, belajar Alkitab dengan sungguh-sungguh, dia pasti akan semakin cinta Tuhan, bukan semakin menjauh dari Tuhan. Apalagi kalau kita bicara soal dia itu telah dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan, dia nggak mungkin bisa meninggalkan Tuhan. Dan saya sangat apresiasi Pendeta Esra Soru dan juga Pendeta Buas yang sangat kritis dalam hal ini, sekaligus juga secara tidak langsung membuka siapa mereka sesungguhnya. Debat model seperti ini, teman-teman, kita sudah lihat juga dalam beberapa hari lalu waktu Pendeta MYM bersama dengan Dr. Moses dan juga melawan Profesor Egi dan juga Ustadz Nababan. Datanya sama, mereka sama sekali tidak bisa mempertanggungjawabkan waktu bertemu di dalam debat ilmiah, debat lintas agama. Di dalam debat itu mereka sama sekali tidak memberikan poin-poin penting yang membangun iman orang-orang yang mendengarkan. Kiranya video ini boleh memberikan edukasi kepada kita. Tuhan memberkati. Shalom.